pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi ya bersama kakak. Ada yang masih ingat gak sama kakak? Mungkin ada sebagian yang masih ingat dan mungkin juga ada sebagian yang sudah lupa sama kakak. Dan bahkan ada yang masih belum kenal dengan kakak. Nah, kakak mau perkenalkan diri kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Yunina, bisa dipanggil Kak Yunina ya adik-adik. Kakak berasal dari mahasiswa dari IAKN Palangkaraya. Nah, sekarang pada saat ini kakak akan mengajar sekolah hari Minggu online untuk kita ya adik-adik. Tema yang kakak ambil untuk sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini adalah Saya Punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah kita angkat satu pujian lagi yang berkata Happy Yaya. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga
pada hari ini kami dapat bersatu lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik, kita angkat satu pujian kita lagi yang berkata, nanti keliling tahta-Mu. Nanti keliling tahta-Mu, sorak nyanyilah, sorak nyanyilah, sorak nyanyilah. Nanti keliling tahta-Mu, sorak nyanyilah, di Yerusalem Baka. Nanti keliling tahta-Mu, sorak nyanyilah, sorak nyanyilah, sorak nyanyilah. Nanti keliling tahta-Mu, sorak nyanyilah, di Yerusalem Baka. Nanti keliling tahta-Mu, sorak nyanyilah, sorak nyanyilah, sorak nyanyilah. Nanti keliling tahta-Mu, sorak nyanyilah, di Yerusalem Baka, di Yerusalem Baka. Nah, sebelum kita masuk dalam doa syukur, kita angkat satu pujian kita lagi yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan karena tuntunan dan bimbingan yang selalu Engkau nyatakan, sehingga kami bisa berseru kembali datang ke hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian kita yang berkata,
I love you, Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan ya. Nah, adik-adik, ambil Alkitabnya dan buka Alkitabnya ya. Ayat hafalan untuk kita terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang bunyinya, dengarkan kakak ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Nah, adik-adik bisa sambil lihat di Alkitabnya ya, dan sambil juga mendengarkan kakak. Sekali lagi kita hafalkan bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, sekali lagi ya adik-adik. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami masih terjaga di dalam satu minggu ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menyertai hati dan pikiran semua anak-anak, dan juga yang mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita Alkitab di minggu ini untuk kita semuanya diambil dari Markus 4 ayat 35 hingga ayat 41. Kita sama-sama membacanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersama Tuhan, hidupku aman dan tentram. Minggu Jubilate. Sobat Kia semuanya, dalam kisah perjalanan murid-murid Yesus ketika naik perahu bersama Yesus, mereka diserang rasa takut yang berlebihan karena ombak dan badai menghempaskan perahu mereka. Mungkin kita juga bisa merasakan seberapa besar rasa takut mereka kala itu ketika ombak dan badai menghempas perahu mereka. Bisa jadi dari antara mereka ada yang mengeluarkan air dengan terburu-buru dari perahu, ada yang bengong saking takutnya, ada yang berteriak minta tolong, ada yang menangis, atau bahkan juga ada yang mau pingsan. Kemungkinan demikianlah keadaan mereka karena rasa takut yang menguasai mereka saat itu. Sobat Kia semuanya, di dalam cerita Alkitab kali ini kita bukan untuk melihat betapa besar rasa takut para murid ketika mereka diterpa oleh badai yang ada pada saat itu. Tetapi sebaliknya, dari kisah para murid itu yang sedang takut yang sangat amat besar, kita harus dibenahi untuk menjadi seorang yang waspada, bukan seorang yang takut. Mengapa harus menjadi seorang yang waspada, bukan seorang yang takut? Jawabannya adalah karena Yesus selalu bersama dengan kita. Sekarang Bang Kia mau bertanya untuk Sobat Kia semuanya. Apakah pada saat murid sedang ketakutan, Yesus tidak bersama dengan mereka? Menurut pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa Yesus bersama dengan mereka dan Yesus sedang berada di satu tempat beristirahat. Secara iman, Yesus berada di segala tempat. Hal itu sudah pasti. Kemudian, secara fisik, Yesus berada di tempat itu. Oleh karena itu, seharusnya para murid menjadi seorang yang lebih waspada dibandingkan daripada orang yang memilih dengan rasa takut. Maka seorang yang waspada harus dimiliki oleh setiap anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sobat Kia semuanya, tahu tidak kenapa semua anak-anak sekolah minggu belum dapat beribadah di gereja atau dibilang beribadah di rumah saja? Apakah orang tua kita lebih takut terhadap virus corona daripada lebih takut kepada Tuhan? Apakah gereja-gereja kita lebih takut terhadap virus corona daripada terhadap Tuhan, sehingga gereja-gereja mengatakan beribadah di rumah saja? Atau gereja-gereja takut terhadap pemerintah sehingga mendengarkan perkataan pemerintah untuk tidak melakukan peribadahan di gereja dan melakukan peribadahan di rumah? Jawabannya adalah tidak. Orang tua, gereja, pemerintah
mengatakan beribadah di rumah saja bukan karena lebih takut terhadap virus corona dan tidak takut terhadap Allah, tetapi karena orang tua, gereja, dan pemerintah mencoba untuk memberantas virus corona melalui perhentian perkumpulan yang banyak. Tadi masih ingat kan? Bang Kia mengatakan cerita Alkitab ini bukan untuk memperlihatkan bahwasanya para murid pada saat itu menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Tetapi cerita Alkitab kita ini untuk menunjukkan lebih baik memilih waspada daripada takut. Itulah yang dilakukan oleh orang tua, gereja, dan pemerintah. Waspada terhadap penyebaran virus corona, bukan karena takut terhadap virus corona, dan bukan menjadi tidak takut terhadap Allah. Di dalam Alkitab dikatakan, orang yang beriman harus juga berhikmat. Ada yang tahu tidak tentang Raja Salomo? Raja Salomo adalah yang terdapat di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal itu menunjukkan bahwasanya Raja Salomo, raja yang bijaksana, raja yang beriman. Maka karena orang tua, gereja, pemerintah adalah orang yang beriman dan bijaksana, mereka memilih untuk waspada. Tentu dengan waspada kita akan memperoleh kemenangan. Mari kita lihat kembali apa yang dikatakan Yesus terhadap murid-murid ketika para murid dan orang-orang banyak itu ketakutan ketika badai ingin menerpa perahu mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus hendak mengatakan, mereka pada saat itu bersama dengan Yesus. Mereka pada saat itu bersama dengan Juru Selamat. Mereka pada saat itu bersama dengan orang yang paling kuat dari seluruh yang memiliki kekuatan di dunia ini. Dan coba kita lihat, apakah para murid dan orang banyak itu tenggelam ketika badai menerpa mereka? Tidak, mereka tidak terluka sesuatu apapun. Mereka tidak terhempas hingga tenggelam. Karena apa? Karena Yesus bersama mereka. Tema minggu kita mengatakan, bersama Tuhan hidupku aman dan tentram. Tema inilah yang menjadi pembaruan bagi Sobat Kia semua, bahwasanya rasa takut tidak terlalu penting bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan rasa waspada terhadap segala sesuatu. Dari segala sesuatu hal cekaman, kita harus mengingat bahwasanya Yesus Sang Juru Selamat selalu bersama-sama dengan kita di situasi apapun. Kita harus percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dan dekat dengan kita. Maka kita tidak boleh melupakan kuasa Yesus yang selalu memampukan kita. Sobat Kia semuanya, jika kita waspada, maka Yesus akan memberikan hati dan pikiran yang tenang sehingga kita dimampukan. Tentu Sobat Kia semuanya masih ingatkan cerita Alkitab di minggu yang lewat yang diambil dari Efesus 2 ayat 8-10 yang mengatakan, Tuhanlah yang memampukan semua manusia sehingga mereka memperoleh berkat yang luar biasa, yaitu Allah melalui Yesus Kristus memberikan berkat yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, yaitu kematiannya di kayu salib sehingga manusia diselamatkan. Maka dengan waspada, dengan iman, dengan berhikmat, kita tidak perlu takut lagi terhadap virus corona.
Karena Tuhan Yesus bersama kita selalu, dan Tuhan Yesus sudah memberikan jalan yang terbaik untuk dapat dilakukan oleh manusia untuk menghentikan penyebaran virus corona. Melalui pemerintah dan medis yang menganjurkan tetaplah hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang bervitamin, mencuci tangan sebelum makan, dan mencuci tangan setelah bepergian dari luar, dan juga harus menggunakan masker jika bepergian ke tempat lain. Sobat Kia semuanya, di balik kepanikan yang kita miliki, Tuhan selalu punya cara untuk meredakan kepanikan daripada kita satu persatu. Dan kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus mampu mengatasi segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tahu hal itu daripada perkataan orang banyak yang ada di ayat 41. Angin dan badai tunduk kepada Yesus. Itulah yang kita harapkan saat ini. Tuhan Yesus menghempaskan seluruh badai kehidupan yang menerpa dunia ini, yang menerpa negara kita, yang menerpa gereja kita. Maka kisah Markus 4 ayat 35 hingga ayat 41 ini mengajarkan kita apa artinya beriman kepada Tuhan Yesus. Iman berarti adanya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Beriman bukan anggap remeh terhadap sesuatu masalah. Iman juga bukan rasa takut yang berlebihan. Tetapi beriman adalah menempatkan rasa waspada, menempatkan kebijaksanaan, dan yang lebih utama adalah menempatkan rasa aman bersama Tuhan, karena Dia selalu menjagai dan melindungi kita, sehingga rasa takut itu bisa kita taklukkan di dalam kehidupan. Bersama Tuhan, hidupku aman dan tentram. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu melalui cerita Alkitab yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya kami anak-anak bukan yang memilih takut, tetapi memilih waspada dengan iman kami yang kami miliki dan kami percayai terhadap Engkau. Tuhan Yesus berkati kami semuanya, secara khusus pemerintah dan para medis, agar mampu memusnahkan virus corona yang ada di dunia ini. Dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Untuk merespon cerita Alkitab tadi, kita angkat satu pujian kita yang berkata, "Iring dikau saja Tuhan." Perhatikan baik-baik ya adik, kita akan membuat kreativitas kita. Halo teman
teman-teman, saat ini kita mau belajar membuat satu karya lagi yang kita namakan dengan buku salib. Cara yang pertama, mari bersama-sama kita melipat kertas jadi 2 bagian. Yang kedua, kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Kita lipat bagian depan. Satu bagian lagi kita akan lipat ke arah belakang seperti ini. Jadi teman-teman, hasil kertas lipatan kita akan membentuk seperti ini. Kita juga harus memperhatikan bagian sisi atas kertas. Bagian yang tertutup harus berada di bagian atas, supaya bisa menghasilkan sebuah guntingan salib yang jelas dan bisa menghasilkan sebuah buku. Baiklah, kita akan menggambarnya. Kita harus mengukurnya. Sudah menghasilkan gambar yang seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Hasil guntingan kita tadi akan menghasilkan buku seperti ini. Nah, ini dinamakan buku salib. Buku salib ini bisa digunakan untuk berbagai macam cerita. Kita bisa menggunakannya untuk cerita Tuhan Yesus. Kita juga bisa menggunakannya untuk cerita tentang buah-buah roh, atau tentang kasih, atau tentang nama lain Tuhan Yesus. Dan saat ini saya memiliki satu contoh tentang buku salib. Satu contoh ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyebut siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus dikenal juga sebagai terang dunia. Yang ketiga, pintu untuk domba-domba. Yang keempat, yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Juga Tuhan Yesus sebagai kebenaran dan hidup. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini adalah sebuah cerita yang tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus untuk kita. Selain itu, buku ini juga bisa digunakan untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi contohnya, kita bisa menggunakan buku ini dan memberikannya nama Tuhan Yesus siapa bagi kita. Misalnya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagiku, atau Tuhan Yesus adalah temanku, Tuhan Yesus adalah sahabatku. Kita bisa mengajak adik-adik sekolah minggu kita. Jadi, misalnya kita akan mengadakan acara Natal atau acara Paskah atau perayaan ulang tahun anak-anak sekolah minggu, kita bisa menggunakannya dengan sama cara. Kita menggambar bagian hati di bagian depan. Dan jangan lupa, jangan sampai terpotong, supaya bisa membentuk sambungan hati seperti ini. Begitu juga dengan bentuk orang. Kita tinggal menggambar bentuk orang seperti ini, dan kita bisa mengguntingnya, sehingga membentuk satu rangkaian orang yang seperti ini. Dan kita juga bisa menyambungnya dengan satu bagian yang lain. Coba mari kita lem. Kita tempelkan. Tada, sudah menjadi satu sambungan. Jika teman-teman ingin membentuk yang lebih panjang lagi, bisa menggunakan yang lainnya lagi, bisa membuat gambar-gambar yang lainnya lagi. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Tetapi sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita bersatu hati di dalam doa. Puji syukur Tuhan, tidak henti-hentinya kami naikkan kepadamu, sehingga pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur kami ini dapat diterima dan dapat digunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian kita yang berkata, persembahan kami.
Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Nah, sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat pujian kita lagi yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam menyertai ibadah kami. Sehingga saat ini kami sudah menuju akhir ibadah kami. Kiranya setelah ini kami dapat memperoleh berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup untuk kita angkat pujian kita lagi yang berkata, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye adik-adik.